Selamat datang lagi di channel Belajar Bahasa Bali, tempat belajar bahasa dan aksara Bali. Nah, kembali lagi di channel ini kita akan belajar menulis gantungan dan gempelan aksara Urastra. Nah, di dua video sebelumnya sudah saya jelaskan pada bagian pertama dan kedua tentang menulis gantungan dan gempelan aksara Urastra. Nah, kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Kenapa saya buat jadi 3 video? Karena kalau dibuat dalam satu video terlalu banyak nanti kurang paham. Sebaiknya kalian belajar secara bertahap, apalagi kalau kalian baru pertama kali belajar menulis aksara Bali. Nah, langsung saja kita masuk ke gantungan dan gempelan pada video bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga kita akan belajar menulis gantungan dan gempelan dari aksara ba, nga, pa, ja, ya-nya. Kita mulai dengan aksara ba. Ini aksara ba. Selanjutnya nga. Selanjutnya pa. Ja. Ya. Dan nya. Nah, ini sudah jadi 6 buah aksara yang terakhir, aksara Urastra. Nah, saya akan buat gantungan dan gempelannya di bawahnya. Ini titik-titiknya ini maksudnya adalah aksaranya. Aksara ba bentuk gantungannya seperti ini. Ada ekornya sedikit. Nah, aksara nga sama. Ini gantungan dan aksaranya sama. Untuk aksara pa ini bukan lagi gantungan namanya, tapi gempelan. Sama seperti gempelan se di video yang kedua sebelumnya. Aksara ja gantungannya seperti ini. Aksara ya gantungannya seperti ini. Aksaranya bentuknya gantungannya sama bentuknya. Nah, ini sudah kita buat 6 gantungan dan gempelan aksara Urastra. Sekarang kita ke latihan cara membuatnya. Ini anggap saja ini satu kotak. Saya buat kotak besar biar kelihatan. Ini adalah aksaranya di atasnya. Kita mulai dengan aksara ba. Cara membuatnya sama seperti membuat aksara ba-nya. Mulai dari sini. Nah, ini kasih ekor sedikit ke atas. Ini sebenarnya aksara nga kan? Ini jika kalian perhatikan aksara nga. Kasih ekor sedikit. Nah, saya ulang lagi. Kasih ekor sedikit. Nah, ini sudah menjadi gantungan aksara ba. Cara membuatnya ke bawah, kemudian ke sini, kasih ekor sedikit ke atas. Sekarang kita lanjut ke gantungan aksara nga. Cara membuatnya sama seperti membuat aksara nga. Nah, seperti ini, nggak ada bedanya, sama bentuknya. Cuma ukurannya nanti lebih kecil lagi sedikit. Sekarang kita ke gempelan aksara pe. Ingat gempelan ya. Se dan pe itu namanya gempelan. Sisanya lagi 16 gantungan. Cara membuatnya seperti ini. Kalian buat setengahnya ini. Jadilah seperti ini. Paham ya? Oke, saya buat lagi seret. Nah, sudah selesai. Jangan lagi diisi suku. Kalau diisi suku ini jadinya gempelan se. Ya, gempelan pe-nya itu cukup segini saja. Ini jadinya pe. Dah, kita langsung ke
gantungan aksara J. Caranya membuatnya seperti ini. Kalian buat angka 6 Latin, angka 6, kemudian nah seperti ini. Jadilah gantungan J. Bisa ya? Angka 6 Latin, nah kemudian seperti ini. Dari sini kemudian ke sini. Sekarang ke gantungan aksara Y. Ini namanya nanye. Cara membuatnya, kalau suku kembung masih ingat dari gantungan W, nah kan segini dia. Kalau nanye itu ditambahin lagi sedikit. Nah, ini kan segini jadi gantungan W, suku kembung. Kalau nanye jadinya segini. Ada ke atas dan ke bawahnya. Bisa juga kalian buat seperti ini. Nah, ini segini, kemudian naik, kemudian turun. Oke, saya ulang lagi. Nah, ini sudah jadi gantungan aksara Y. Kemudian yang keenam, gantungan aksara Ny. Caranya sama seperti membuat aksara Ny. Bentuknya sama, cuman ukurannya lebih kecil. Oke, saya ulang lagi. Bikin aksara Ny. Nah, sama bentuk dari gantungannya. Nah, itulah cara membuat aksara atau gantungan aksara Ny. Sekarang kita masuk bagian contoh. Misalnya ada kata, misalnya lantas. Nah, sebagai contoh. Nah, yang pertama dibuat adalah aksara la. Nah, kita buat di sini. Ini sudah jadi la. Kemudian n-nya ini di sebelahnya. Kemudian ini kan na bacanya. Nah, biar hilang a-nya kita kasih gantungan. Gantungan apa? Aksara di selanjutnya yaitu ta. Gantungannya masih ingat ta? Nah, seperti ini. Kita lanjutkan dengan sa. Ini sudah jadi ta. Kemudian ini bunyinya sa. Nah, biar hilang karena nggak ada lagi huruf atau nggak ada lagi aksara, kita kasih adeg-adeg. Inilah yang terakhir dikasih. Kalau sudah tidak ada kata atau aksara berikutnya, adeg-adeg lah yang digunakan. Misalnya kita buat kata yang lain. Misalnya ada kata sampi. Sampi itu artinya sapi. Sampi. Nah, di sini yang pertama dibuat adalah sa. Saya buat di sini sa, kemudian m di sebelahnya. Nah, ini kan sa, kemudian ini ma. Nah, biar hilang a-nya ini karena di sini sampi. Nah, biar hilang a-nya kita kasih gempelan p yang ini. Gempelan p ada di sini, ada nulisnya di sampingnya. Nah, ini akan berubah menjadi sampah. Nah, biar mau bersuara i, diberikanlah penganggis suara. Nanti ini berubah menjadi i, sampi. Nah, seperti itulah caranya. Jadi sudah 3 video saya berikan. Semoga kalian paham tentang penggunaan gantungan dan gempelan dari aksara Oreastre ini. Nah, untuk video kali ini sekian dulu. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya semangat untuk mengupload atau menambahkan video-video tentang cara menulis aksara Bali lainnya. Nah, jangan lupa like video ini, komen jika video ini ada yang bagian yang belum dimengerti atau mau tanya yang lain, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan juga jika video ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian.
Nah, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.